Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya perbedaan pendapat, penafsiran maupun pertentangan antara orang-orang atau para pihak terhadap satu objek perselisihan yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara yang satu dengan yang lain. Dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihak. Dalam praktik sengketa bisnis dapat diperinci berupa sengketa-sengketa yaitu 1. Sengketa perniagaan, 2. Sengketa perbankan, 3. Sengketa keuangan, 4. Sengketa investasi, 5. Sengketa perindustrian, 6. Sengketa HKI, 7. Sengketa konsumen, 8. Sengketa kontrak, 9. Sengketa ketenagakerjaan, 10. Sengketa perdagangan publik, 11. Sengketa properti, 12. Sengketa lain yang berkaitan dengan bisnis. Metode penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis merupakan tata cara bagaimana pelaku bisnis dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara pelaku bisnis. Bunyi klausul dalam suatu kontrak bisnis yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat bila di kemudian hari terjadi sengketa berkaitan dengan pelaksanaan maupun penafsiran perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Namun apabila tidak tercapai, para pihak sepakat menundukkan diri berdasarkan segala akibat hukum yang timbul kepada pengadilan negeri setempat. Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa bisnis dan bisnis syariah litigasi. Yang pertama, pengadilan umum. Menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dinyatakan pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Dengan demikian, pengadilan negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis. Ciri-ciri pengadilan umum yaitu 1. Prosesnya sangat formal, 2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negeri majelis hakim, 3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan, 4. Isi keputusan win-loss solution, 5. Sifat keputusan memaksa dan mengikat, 6. Orientasi pada fakta hukum, 7. Fokus ke masa lampau, 8. Proses persidangan bersifat terbuka. Yang kedua, pengadilan agama. Menurut pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Penjelasan huruf I pasal ini bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Selama ini yang disepakati oleh para pihak penyelesaian sengketa bisnis syariah adalah Basyarnas dan atau peradilan umum. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, tentu para pihak akan menyepakati penyelesaian sengketa ke Basyarnas atau peradilan agama. Yang ketiga, pengadilan niaga. Ciri-ciri pengadilan niaga itu 1. Proses sangat formal, 2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara, pihak hakim, 3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan, 4. Sifat keputusan memaksa dan mengikat, 5. Orientasi pada fakta umum, 6. Persidangan bersifat terbuka, 7. Waktu lebih cepat, perkara selesai 30 hari, tidak ada banding dan dapat langsung kasasi ke Mahkamah Agung dan dimungkinkan diajukan peninjauan kembali. Penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Penyelesaian sengketa alternatif saat ini telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, arbitras. Arbitras adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk. Arbitras adalah suatu proses yang mudah dan sederhana yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus sesuai dengan pilihan mereka, di mana putusan mereka didasarkan dalil-dalil dalam perkara. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat. Yang kedua, penyelesaian sengketa alternatif. 1. Negosiasi. Kata negosiasi pada umumnya dipakai untuk pembicaraan atau perundingan yang merujuk pada
bentuk tawar-menawar dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan dan penyelesaian di antara para pihak tanpa melibatkan pihak lain tentang objek kepentingan yang dirundingkan, yang merupakan suatu proses pembicaraan atau perundingan untuk mencapai suatu kompromi atau kesepakatan di antara para pihak yang melakukan negosiasi. Hasil dari kesepakatan tersebut selanjutnya wajib didaftarkan ke pengadilan setempat 30 hari sejak tanggal dicapainya kesepakatan. 2. Mediasi. Mediasi adalah proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan kontrak dengan memuaskan. Karakteristik mediasi mengandung unsur satu. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan secara sukarela. B. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. C. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian bersama. D. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. E. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak bersengketa guna mengakhiri sengketa. 3. Konsiliasi. Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak, tetapi perannya lebih sedikit dalam proses konsiliasi dibanding seorang mediator. Pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak ke pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung, dan lain-lain. 4. Penilaian ahli. Penilaian ahli merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penilaian ahli adalah suatu proses yang menghasilkan pendapat objektif, independen, dan tidak memihak atas fakta atau isu yang diperselisihkan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, di mana pendapat para ahli bersifat final dan mengikat suatu persetujuan para pihak. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.